Bab 337. Kepergian Chelen Yu. Chelen Yu yang tidak jauh dari sana adalah yang terlemah dari antara ketiganya. Sedangkan tingkatan Chelen Yu sama dengan Eric Qin, hanya mencapai puncak dari Master Grandmaster. Namun dalam satu hari, Chelen Yu memasuki tingkatan Superior Master. Kim Han adalah yang terkuat dari antara ketiganya, dan reiki ini juga tidak bisa membuatnya melangkah lebih jauh. Pada kemudian hari, Chelen Yu yang masih berada dalam kondisi jalur roh mendadak membuka matanya. Chelen Yu diam-diam melihat ke arah Eric Qin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dalam waktu yang lama. Kemudian, Chelen Yu perlahan bangkit, dan keluar dari jalur roh ini. Reiki yang seperti kabut, melemahkan Chelen Yu. Ia melihat ke arah Eric Qin dan perlahan berkata, "Aku akan pergi, aku harap, ketika aku bertemu kamu lagi di lain waktu, kamu telah menjadi orang yang tak terkalahkan di dunia." Perjalanan ini memakan waktu beberapa tahun. Ketika keduanya bertemu lagi, Chelen Yu sudah menjadi iblis ternama di Budo. Reiki di dalam jalur roh, menghilang sedikit demi sedikit. Dari bentuk kabut yang tebal, menjadi segumpal awan tipis. 4 hari penuh. Baik Eric Qin maupun Kim Han, sama sekali tidak pernah keluar dari jalur roh ini. Pada hari keempat, Kim Han membuka matanya terlebih dahulu. Saat ini, reiki di jalur roh telah menjadi suatu keadaan yang tak dapat dilihat dengan mata telanjang. Jika ada jalur roh seperti ini lagi, aku mungkin bisa masuk ke Superior Master, kata Kim Han sambil mendesah. Pada saat yang sama, Eric Qin juga ikut membuka matanya. Yang berbeda dari Eric Qin adalah alisnya mengerut, dan raut wajahnya tidak enak dilihat. Kak Qin. Kim Han berjalan kemari sambil tersenyum, sepertinya mendapatkan banyak hal. Eric Qin meliriknya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pelatihan kali ini, tidak selancar yang dibayangkan Eric Qin. Jalur roh yang begitu besar itu ternyata gagal memasuki Superior Master. Eric Qin yang saat ini, masih jauh dari ranah Superior Master. Apakah Kak Qin belum bisa masuk ke Superior Master? Kim Han dengan cepat melihat keluar. Eric Qin juga tidak menyembunyikannya, ia mengangguk dan berkata, "Jika kalian bergabung, pasti akan bisa melangkah ke ranah Superior Master." Kim Han tersenyum sambil berkata, "Kak Qin, aku sungguh meminta maaf." Eric Qin mendengus pelan. Kim Han selalu memperlakukan orang dengan hangat, tetapi Eric Qin merasa sulit untuk menerimanya dan selalu merasa bahwa orang ini sangat berbahaya. Pada saat ini, Eric Qin tiba-tiba mengerutkan kening. Eric Qin mengamati sekeliling, namun ia tidak mendapati Chelen Yu. Di mana Chelen Yu? Ekspresi Eric Qin berubah, lalu ia tanpa sadar memandang Kim Han. Kim Han berkata dengan heran, "Hei, mengapa wanita itu hilang?" Eric Qin menyipitkan matanya dan berkata, "Kim Han, apa yang kamu lakukan padanya?" Kim Han tersenyum tak berdaya, "Kak Qin, aku tidak sebodoh itu. Jika aku menyakitinya, apakah kamu akan membiarkanku begitu saja?" Pernyataan ini juga ada benarnya. Tanpa kekuatan batin, Kim Han bukanlah lawan Eric Qin. Aduh. Raut wajah Eric Qin sedikit tidak enak dilihat. Ia merasa tidak nyaman ketika teringat akan perubahan Chelen Yu. "Kak Qin tidak perlu khawatir, aku rasa ia pergi lebih awal," kata Kim Han. "Jika dia bersama denganmu, mungkin akan berada dalam bahaya. Bagaimana menurutmu?" Eric Qin mengangguk dan berkata, "Mungkin." "Kak Qin, bagaimana jika kita pergi bersama?" saran Kim Han. Eric Qin menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, pergilah terlebih dahulu." Kak Qin tidak rela. Kim Han berkata dengan heran, "Aku sudah lama ingin datang kemari untuk melakukan penyelidikan menyeluruh sejak asosiasi Budo di kota B menemukan reruntuhan kuno di tempat ini. Terlepas dari jalur roh, aku rasa tidak ada lagi yang lebih berharga." "Benarkah?" Eric Qin tersenyum dan berkata, "Apakah mereka tidak menemukan formasi pengurung naga ini?" Kim Han terdiam, kedua tangannya mengepal di depan dada dan berkata, "Baik, kalau begitu, aku akan pergi terlebih dahulu, semoga Kak Qin selamat." Setelah berkata, Kim Han pergi. Eric Qin mengepalkan tinjunya, meskipun saat ini dirinya hanya memiliki setengah kekuatan Superior Master, namun selama itu disertai dengan kata Superior Master, maka itu akan sangat berbeda dengan Grandmaster.
Kekuatan setengah superior master dari Eric Kin jauh melebihi kekuatan Grandmaster. Namun, hal yang mengkhawatirkan Eric Kin adalah jika ia tidak masuk ke dalam superior master, ia tidak cukup yakin untuk menghadapi Jack Su. Aku harap masih ada yang tersisa dari reruntuhan kuno ini. Eric Kin mendesah, dan hanya bisa menaruh harapannya di sini. Di pintu masuk reruntuhan kuno, banyak orang berkumpul saat ini. Dalam 4 hari, luka Simon Zhou sudah pulih, dan ia telah berada di sini selama 4 hari. Guru negara Zhou, jangan biarkan anak ini pergi. Teriakan seseorang di sekitar, orang ini menguasai jalur roh sendirian, ia harus dibunuh. Benar, anak ini sangat sombong, kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Simon Zhou mencibir, ia juga tidak akan membiarkan Eric Kin pergi tanpa diingatkan oleh orang-orang ini. Ditampar di tempat umum, Simon Zhou belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Tepat saat ini, Kim Han perlahan keluar dari dalam. Kak Han. Banyak orang bergegas maju untuk menyambutnya. Mereka melihat ke belakang Kim Han dan mengerutkan kening sambil berkata, "Kak Han, bagaimana dengan Eric Kin?" Kim Han menggelengkan kepala dan berkata, "Masih di dalam." Ketika mendengar ini, ekspresi mereka berubah dan berkata dengan heran, apakah Eric Kin melarikan diri? Lari. Simon Zhou mencibir, reruntuhan kuno ini hanya memiliki satu pintu masuk ini, kemana ia akan lari? Kemudian, Simon Zhou memandang Kim Han dan berkata, "Kim Han, mengapa Eric Kin tidak keluar?" Kim Han berpikir sejenak, lalu berkata, sepertinya ia masih ingin berlatih, melihat apakah ada harta lain dari pelatihannya. Simon Zhou tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini. Benar-benar tidak tahu diri. Reruntuhan kuno ini akan terus ada, jika tidak waspada, itu akan membahayakan nyawa. Bodoh. Cibir Simon Zhou. Kim Han tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Mereka sama-sama menguasai jalur roh, Eric Kin dituduh oleh semua orang, sedangkan Kim Han tidak, bahkan tidak ada yang menuduhnya. Ini adalah kesenjangan status, mungkin tidak ada keadilan di dunia ini. Kim, lalu mengapa Eric Kin mengizinkanmu masuk jalur roh? Tanya Simon Zhou secara mendadak. Kim Han tersenyum dan berkata, aku bilang bahwa aku akan berhutang budi padanya, dan ia langsung menyetujuinya. Berhutang budi padanya. Tiba-tiba seseorang di tempat kejadian tidak puas dan berkata, aku juga pernah mengatakan hal yang sama, mengapa ia menolakku? Kim Han berkata dengan polos, aku juga tidak tahu. Ini langsung membuat semua orang semakin marah. Menurut mereka, Eric Kin meremehkan latar belakang keluarga mereka. Bagus, Eric Kin. Seseorang berkata dengan dingin, kamu berani meremehkan kami. Sungguh konyol. Kapten Zhou, apakah kita akan terus menunggu? Tanya Kim Han. Simon Zhou berkata dengan dingin, tunggu. Kita tunggu sampai ia keluar. Apakah ia tidak akan mati di dalam? Jika membiarkannya mati di dalam, bukankah itu sangat disayangkan? Benar, setidaknya membiarkannya diadili oleh Asosiasi Budo di Kota B. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.